Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, salam dan salawat ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah, tibalah juga mempertemukan kita dalam coaching artikel Pamungkas hari ini gitu ya. Jadi kalau Pamungkas bilang itu sampai ke tulang-tulangnya, mungkin coaching artikel ini sudah sampai ke tulang-tulangnya. Jadi saya kira karena ini sudah sampai ke tulang-tulangnya, semoga hasil dari coaching artikel ini kan buahnya nanti akan kelihatan pasca pelatihan ini. Jadi insya Allah kita akan melihat seperti apa buah yang kita hasilkan selama begitu banyak pertemuan dalam membedah coaching artikel kali ini. Baik, sebagai pamungkas dari coaching artikel kali ini, insya Allah akan dibawakan langsung oleh Al-Ustadz Dr. Wahyudin Abdullah. Untuk kepada beliau disilahkan untuk bagaimana menutup coaching artikel ini dengan luar biasa, dan semoga berkat dari arahan beliau dan juga arahan dari Pak Dr. Bayu kemarin, insya Allah akan menjadi sebuah karya artikel dan akan menjadi bekal bagi kami dosen-dosen di IAIN Palopo, khususnya di FEB IAIN Palopo, untuk membuat artikel sampai ke depannya. Terima kasih kepada pemateri. Dengan ini disilahkan. Silakan Ustaz. Baik. Bisa jadikan co-host dulu. Oh iya, Ustaz. Tunggu sebentar. Ya, sudah jadi kos. Baik. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Dekan PEBI IAIN Palopo beserta jajaran pimpinan Wadek, Ketua dan Sekretaris Prodi beserta teman-teman penggiat metodologi penelitian atau riset artikel ilmiah. Hari ini sesuai dengan materi yang diberikan itu sudah berakhir pada bagian akhir dari suatu artikel. Diistilahkan dengan konklusi dan flow up artikel. Ini adalah bagian akhir. Sebenarnya bagian akhir lagi adalah referensi, tetapi referensi itu kan hanya sebatas teknis saja dan menyesuaikan dengan gaya selingkung yang ada pada jurnal tersebut. Nah, sebenarnya kalau dikatakan pamungkas ini bagian yang konklusi itu bagian yang seringkali tidak menjadi perhatian utama bagi para reviewer. Itu ya. Jarang sekali reviewer mengomentari, memberikan catatan-catatan kaki atau catatan pinggir terhadap konklusi itu. Konklusi ini lazim diistilahkan di penggiat riset. Tidak lain sebenarnya adalah simpulan. Ya. Pada dasarnya ada pembeda sebenarnya antara kesimpulan dan simpulannya. Jadi saya lebih cocok menggunakan dengan kata konklusi. Saya tidak tahu di KBBI apa sudah masuk ataukah mengindonesiakan dengan kata simpulan. Jadi bukan penggalan kemudian simpulan. Gitu. Kemudian yang berikutnya bahwa bagaimana sebenarnya kita merespon proses submit kita,
mungkin sedikit ada pengalaman yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Bagaimana kiat-kiatnya untuk merespon ya, memfollow up proses publikasi itu. Kenapa? Karena terkadang kita terlena setelah kita mensubmit, itu lama sekali baru kita memberikan respon kepada kepada pihak jurnal atau editor. Yang pertama, mencoba memperlihatkan dulu sebenarnya, menarik konklusi itu sebenarnya dari mana. Ya, kenapa? Karena sedikit ada perbedaan ya, ada perbedaan, sedikit saja perbedaan antara laporan penelitian dengan artikel di dalam menarik suatu kesimpulan. Itu. Coba kita perhatikan secara teknis bahwa ketika kita menyusun laporan penelitian, maka seringkali secara teknis adalah mencocokkan antara rumusan masalah, tujuan penelitian yang implisit di dalam introduction-nya, dengan apa yang diuraikan di dalam kesimpulannya atau simpulannya. Bahkan secara teknis lagi menghitung-hitung berapa rumusan masalahnya, berapa konklusinya. Itu. Sementara di artikel kelihatannya itu jarang sekali kita membaca simpulan itu beberapa paragraf. Paling simpulannya adalah satu paragraf, paling banter itu adalah 2 paragraf, tetapi paragraf yang terakhir itu adalah rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Itu. Dengan demikian disitulah letak sebenarnya perbedaan mendasar antara simpulan yang ada di laporan penelitian dengan simpulan yang ada pada artikel itu. Secara teknis itu. Tetapi mungkin secara esensi itu boleh saja sama. Secara teknisnya saja yang membedakan. Kalau kita lihat dari diagram yang saya tampilkan di sini, bahwa sebenarnya di bagian awal dari suatu artikel itu adalah asersi-asersi, terutama di penelitian-penelitian kualitatif. Bagian awal itu mulai dari introduction, telaah review, ya, itu adalah bagian dari asersi-asersi. Asersi itu sendiri adalah pernyataan ya, pernyataan empiris yang telah ditemukan atau diungkapkan atau dituliskan oleh para periset atau pionir teoritis di masa-masa yang lalu sebelum kita melakukan penelitian. Kemudian di hasil sebenarnya itu adalah mencoba kita menginferensi, itu ya, mencoba kita menginferensi antara satu asersi dengan asersi yang lain dengan asersi-asersi yang lain. Ataukah bahkan juga boleh saja mencoba kita melakukan bagian akhir dari penelitian itu adalah triangulasi. Asersi dalam bentuk penelitian terdahulu, teori dengan asersi yang ada di lapangan. Kemudian itulah yang sebenarnya dilakukan sebagai inferensi, melakukan reduksi, kemudian pada tahapan akhirnya nanti adalah melakukan konklusi. Nah, pada dasarnya konklusi itu juga merupakan suatu asersi. Asersi yang apa sebenarnya? Asersi yang kita sudah bisa takar benar dan validnya dari suatu asersi itu. Nah, dengan demikian konklusi yang ada di riset itu atau di artikel itu adalah kita memberikan suatu takaran keyakinan bahwa asersi itu adalah valid atau benar. Kenapa? Karena kita menggunakan kaidah-kaidah tertentu di dalam menyaring asersi-asersi itu. Maka dengan demikian konklusi itu sebenarnya adalah closing statement yang bisa diterima secara general.
ya yang merupakan penutup dari rangkaian kaidah ilmiah yang digunakan di dalam melakukan riset itu. Bahkan saya selalu menyampaikan kepada teman-teman, ya bahkan di mahasiswa bahwa cobalah membuat suatu konklusi yang lain daripada yang lain yang ditampakkan pada hasil penelitiannya itu ya. Bahkan istilahnya saya kembali ya, bahwa apa yang kita sampaikan sebenarnya di pembahasan hasil penelitian itu adalah temuan riset. Temuan riset ya, menurut pandangan saya itu adalah temuan riset. Sementara yang ditampilkan pada bagian akhir itu adalah simpulan. Dengan demikian temuan riset itu berbeda sedikit dengan simpulan yang merupakan penutup dari artikel kita. Jadi mungkin sebentar Bapak Ibu kita banyak berdiskusi saja, menghabiskan waktu yang tersisa, karena bahasan ini sebenarnya adalah bahasan yang tidak begitu rumit ya, hanya biasanya memang menjadi bacaan sepintas bagi para reviewer dan juga menjadi bacaan paling mutakhir ya bagi para pembaca untuk bisa dirujuk menjadi penelitiannya. Nah, secara teknis yang perlu diperhatikan, ya ini adalah bagian saya sampaikan tadi bahwa bagian yang paling sering ya tidak dikoreksi oleh reviewer. Kemudian yang berikutnya itu adalah closing statement. Jadi kelihatannya saya dengan teman-teman dan juga para peneliti yang lain seringkali mempunyai gaya tersendiri di dalam menuliskan konklusinya itu. Ya mungkin ini karena karakter berbahasa kita yang berbeda, sehingga rangkaian closing itu adalah secara substansi berbeda, tetapi secara esensi itu pada dasarnya sama. Kemudian yang berikutnya adalah bahasan konklusi ini tentunya tidak menjadi multitafsir, padat dan jelas sekali bahasanya. Kalau boleh kita tidak lagi mengundang orang membaca 2-3 kali membaca itu kemudian mereka pahami. Tetapi sekali dibaca bagian konklusi adalah sudah dipahami oleh mereka. Dan di sini juga sebenarnya adalah bagian inti ketika kita ingin sitasi kita sebenarnya menjadi bagian yang bisa kita wariskan kepada para periset yang lain. Itu ya. Jadi ada dua sebenarnya, ada di simpulan dan ada di abstrak gitu. Coba saja ya, kalau kita punya kemampuan yang tidak begitu baik di dalam bahasa asing atau bahasa Inggris, maka apa yang seringkali dibaca sebagai bagian rujukan adalah pada abstrak dan simpulan. Nah, disinilah mungkin kita akan menurunkan ya, menambah jumlah sitasi kita dengan memperbaiki simpulan-simpulan itu. Kemudian yang berikutnya bahasan konklusi itu berbeda dengan abstrak. Saya menyampaikan mungkin saja kita berbeda bahwa di abstrak itu sebenarnya hasil yang diungkapkan di situ. Bagian paragraf bagian kalimat yang terakhir dari abstrak itu adalah hasil. Sementara kesimpulannya tetap menjadi kesimpulan dari bagian terakhir dari artikel kita di situ. Nah, lazimnya kita satu paragraf. Tetapi kalau kita lihat di awal di introduction-nya itu boleh saja mengandung 2-3 pertanyaan riset di situ, Kang. 2-3 permasalahan riset di situ. Tetapi karena penyimpelan dari penulisan artikel itu, sehingga dibuatlah gaya selingkun dengan satu paragraf itu. Dengan demikian tadi lakukan impresi dengan baik terkait dengan temuan-temuan yang telah dibahas pada hasil penelitian itu. Nah, secara sederhananya itu adalah jawaban rumusan permasalahan atau tujuan penelitian. Jadi seringkali menjadi dimatchingkan antara bagian awal ya, apakah sudah
terpenuhi jawaban-jawaban ataukah sudah memecahkan rumusan masalah yang ada di awal itu. Maka disitulah letaknya konklusi. Kemudian sedikit saya mencoba membedakan ya, ringkasan temuan itu berada di tengah, ya, berada pada bagian pembahasan hasil itu. Nah, memang setiap masalah penelitian sekurang-kurangnya menghasilkan satu temuan. Jadi satu permasalahan akan menghasilkan satu temuan. Nah, bagaimana kalau penelitiannya itu deskriptif? Maka hasil penghitungannya itu selalu menggunakan statistik deskriptif. Digunakannya statistik deskriptif yang mana yang menjadi bagian utama di dalam temuan itu adalah min-nya atau rata-ratanya biasanya dijadikan sebagai bagian temuan. Kalau statistik yang lain kan saya kira tidak ada masalah ya. Kita biasa membandingkan antara taraf alfa dengan signifikansi dan sebagainya. Itu koefisiennya dan sebagainya hanya memang menjadi menjadi bagian pengecualian kalau itu adalah statistiknya deskriptif. Ya, tidak ada takaran sehingga kita melakukan penggambaran atau mendeskripsikan yang namanya min atau rata-ratanya di situ. Saya kira teman-teman yang penggiat kuantitatif memahami benar bahwa temuan itu adalah ketika kita melakukan uji hipotesis, kemudian hipotesisnya itu bisa ditakar dengan angka tertentu, lebih besar ataukah lebih kecil dan sebagainya, pergerakan angka statistiknya bagaimana, kemudian pedoman kita untuk menerima hipotesisnya diterima atau ditolak, maka di situ adalah temuan. Tetapi bagaimana caranya menyimpulkan? Ya, mungkin secara garis lurusnya temuan itu adalah pemaknaan cara pandangnya peneliti terhadap temuan itu. Makanya bagi saya tidak ada lagi bahasa statistik pada konklusi itu. Tetapi bahasa kualitatif, ya, apapun itu risetnya, bahasa kualitatif yang harus dicantumkan, disajikan atau dinarasikan pada konklusi itu. Jadi tidak ada lagi angka-angka ya, bahwa ini lebih besar, lebih kecil dan sebagainya, tetapi menarasikan pandangan konklusi atau closing statement dari peneliti itu sendiri. Nah, ini sekedar memberikan gambaran saja bahwa sebenarnya kesimpulan atau simpulan itu ada ya, pencocokan antara hasil dengan hipotesis di situ. Itu ya. Jadi hipotesisnya bagi yang peneliti kualitatif kan hipotesisnya itu biasanya dua kan, ya H0 dan HA. Tetapi penelitian yang mengonfirmasi atau merobaskan itu lebih banyak menurunkan atau mengembangkan yang namanya hipotesis alternatif di situ. Alternatif artinya ada. A itu kan alternatif ada, 0 itu kan tidak ada. Dengan demikian tujuan utama sebenarnya penurunan hipotesis itu adalah untuk menerima hipotesis itu. Jadi tujuan utamanya adalah menerima. Kenapa? Karena kita menurunkan itu dari teori-teori, riset-riset sebelumnya, kemudian kita pandang bahwa kita logical reasoning kan bahwa A itu mempunyai keterkaitan atau berpengaruh atau meningkatkan dan sebagainya. Dengan demikian harapan besar peneliti adalah menerima hipotesis itu. Kenapa? Karena sudah dikuatkan oleh teori-teori yang lalu sebelumnya. Kenapa? Karena tujuan utama kuantitatif adalah mengonfirmasi itu. Dengan demikian, ya temuannya adalah menerima hipotesis atau menolak. Nah, sekarang konklusinya apa yang bisa kita narasikan setelah menerima atau menolak itu? Kalau menerima mungkin tidak begitu sulit untuk kita menarasikannya. Kenapa? Karena narasi-narasi sebelumnya itu bisa saja menggiring peneliti untuk melakukan penguatan terhadap narasi itu.
Kecuali kalau saja penelitian itu hipotesisnya ditolak, maka kemungkinan besar peneliti sangat ambigu atau membingungkan bagi mereka untuk melakukan konklusi di situ. Temuannya tidak ada masalah, tetapi konklusinya apa? Itu. Bahkan dikatakan lagi beberapa pendapat bahwa di hasil pun juga itu sudah harus meyakinkan bahwa kenapa hipotesis itu ditolak, kenapa realitasnya, kenapa realitas yang ada itu berbeda dengan realitas-realitas sebelumnya yang sudah menjadi fakta empiris. Dengan demikian harus mencari alibi yang kuat, ya, logika reasoning yang kuat untuk dijadikan sebagai bagian dari suatu kesimpulan. Makanya mungkin bagi saya, ya, bahwa menerima menolak itu bukan bagian dari kesimpulan, tetapi itu bagian dari temuan yang harus dilekatkan pada bagian pembahasan hasil penelitian itu. Kemudian yang berikutnya, ya, simpulan itu sebenarnya adalah pernyataan generalisasi dari hasil penelitian yang untuk ditujukan sebenarnya pada populasi itu, ya, yang ditujukan sebenarnya pada populasi itu. Apalagi kalau kita paham, ya, bahwa penelitian kuantitatif itu adalah tujuannya untuk generalisasi itu. Berlaku untuk secara keseluruhan, ya. Kenapa? Karena pada saat menyaring datanya itu kita sudah menggunakan kaidah-kaidah yang ilmiah itu. Sama halnya mungkin, ya, ketika kita quick count, ya, pada saat pilkada dan sebagainya, itu beberapa saja yang diambil menjadi populasi, maka itu akan merefleksikan satu Indonesia hasil quick count itu. Dan mungkin saja kita lebih cepat mengambil keputusan, ya, mungkin 3 jam setelah penutupan TPS kita sudah mengetahui siapa pemenang dari pilkada itu. Kemudian yang berikutnya, dan sangat berbeda dengan penelitian yang sifatnya kualitatif. Kualitatif itu kan tidak bisa digeneralisasi, berlaku untuk objek yang kita teliti di situ, berlaku untuk unit analisis itu. Nah, bagaimana kalau kualitatif itu mau menjadi meluas? Tentunya akan dilakukan penelitian-penelitian yang sama untuk unit-unit analisis yang berbeda. Mungkin saja topiknya sama, kita teliti di Makassar, kemudian juga kita teliti di Palopo, dan juga kita teliti di tempat yang lain. Nah, kemudian nantinya akan kita melakukan kompilasi dari hasil-hasil penelitian itu. Sehingga pada akhirnya kesimpulannya pun juga akan menjadi kesimpulan yang secara menyeluruh, tetapi parsial dalam kaitannya dengan satu riset itu. Kemudian yang berikutnya, ya, kesimpulan hanya satu kesimpulan untuk satu hipotesis, ya. Tetapi kalau hipotesisnya banyak, kemudian artikelnya ditutup dengan satu paragraf, maka tentunya tadi dikatakan lakukan inferensi dengan baik terkait dengan temuan itu. Penelitian yang tidak menggunakan hipotesis sulit untuk memisahkan temuan dan simpulan. Ya, bagi penelitian termasuk juga kenanya ini adalah penelitian yang kualitatif sebenarnya. Tidak menggunakan hipotesis sulit untuk memisahkan temuan dan simpulan. Ya, bahkan ada yang mengatakan sama saja itu temuan dengan simpulan, tapi saya berkeyakinan bahwa produk statementnya peneliti itu ada pada kesimpulan itu, ya, dengan gayanya sendiri, gaya bahasanya sendiri menuangkan simpulan itu. Kemudian terkadang ada saran, ya, di bagian itu atau keterbatasan di situ. Nah, sebenarnya saran itu ditujukan kepada siapa sebenarnya? Pada pengembangan teori, praktek, dan penelitian selanjutnya.
Jadi kita sarankan untuk apa ke depannya. Biasanya saran itu merupakan bagian dari keterbatasan, dan sebenarnya keterbatasan itu bukan karena kita ketidakmampuan, atau bahkan ada yang mengatakan jangan menjebak dirinya memasukkan sebagai keterbatasan, padahal itu adalah bagian dari kemalasan dari peneliti itu sendiri. Akhirnya kita terjebak bahwa Anda sebenarnya bukan itu keterbatasan, tetapi itu adalah kemalasan peneliti untuk melakukan formulasi-formulasi seperti itu. Nah, ini penelitian kualitatif. Bagaimana sebenarnya kita melakukan simpulan? Simpulannya ada di bawah, Bapak Ibu, bahwa sebenarnya kita akan melakukan pendekatan induktif. Ya, dengan demikian simpulan itu sebenarnya adalah bahasa saya adalah mencocokkan saja dengan apa yang ada di lapangan, dengan apa kajian kepustakaan atau telaah konsep yang ada atau yang telah lebih dahulu kita baca dan sebagainya. Menarasikan kembali di situ. Itu sebenarnya inilah yang paling sangat subjektif sebenarnya ketika kita melakukan riset secara kualitatif. Kenapa? Karena tadi dikatakan selama tidak ada hipotesis maka itu sangat sulit dibedakan antara temuan dengan hasil penelitian. Temuan dengan apa? Dengan konklusi atau simpulan penelitian itu. Jadi lagi-lagi kesimpulannya itu akan kembali ke atas kan, pengamatan lapangan dan telaah kepustakaan di situ. Kemudian apa sebenarnya yang harus kita apa tindak lanjuti ketika kita sudah melakukan submit artikel ini? Pertama, setelah kita mensubmit di OJS-nya, saya kira ini kita sudah paham ya, hanya menyegarkan kembali kepada kita semua bahwa setiap saat kita harus mengecek email kita untuk melihat apakah sudah ada respon dari editor jurnal itu. Jadi ini jangan kita malas, kalaupun kita punya handphone, mungkin yang harus ada nada deringnya adalah pada inbox email itu. Setiap masuk bunyi sehingga kita diingatkan dengan artikel-artikel yang kita sudah submit. Nah, ada dua kemungkinannya memang ya, diterima dan ditolak, dan harapannya kita adalah melangkah pada respon di review, in review ya. Ketika pada tahapan in review, maka lebih sering lagi mengecek emailnya kita. Ya, jangan mengecewakan editor ataukah reviewernya hanya karena kita terlambat untuk merespon dengan cara mengecek, membalas salamnya dan sebagainya sebagai pertanda bahwa kita memang membaca artikelnya itu. Ketika sudah direspon dengan lembar revisi file artikel, ada comment word di situ, segera untuk merevisi sesuai koreksi dan secepatnya untuk dikirim kembali. Jadi jangan kita memakan waktu, jadi jangan juga kita membiarkan tidak direspon, ya. Tidak direspon itu, makanya biasanya OJS-nya itu, ya langsung saja kita klik-klik kan. Ada di situ thank you apa dan sebagainya, langsung saja diklik itu. Kalau memang biasanya OJS-nya supaya menandakan kita cepat cepat meresponnya. Ya, jadi ada beberapa terima kasih atas respon ya, kami akan merespon dan sebagainya. Kemudian dan seterusnya sampai respon bahwa sudah siap untuk kita publikasi. Nah, kemudian ada pengalaman saya terkait dengan submit ini. Ada jurnal yang terlebih dahulu menyampaikan diterima ya sebelum dikoreksi. Dan memang pada saat itu langsung meminta fee publication-nya lebih awal. Jadi dia menyampaikan terima kasih sudah ini ya, kami menerima jurnal ini, artikelnya, diharap untuk segera mengirimkan membayar ya fee publication-nya itu.
Saya kira tidak ada masalah. Nanti setelah kita bayar, barulah mereka bertubi-tubi memberikan revisinya kepada kita. Ya, jadi jangan keheran kalau sudah kita bayar sekian dolar, kemudian baru muncul revisi baru memperlihatkan hasil hasil kerjanya reviewernya di situ. Ya, saya pernah sangat senang, gembira sekali. Kelihatannya artikel saya tidak direvisi, mungkin sudah lolos dan sebagainya, sehingga dia minta langsung publication-nya. Tetapi setelah mereka dapat informasi dan sudah menerima fee yang kita berikan kepada mereka, barulah mereka memberikan revisinya itu untuk segera kita itu. Kemudian ya, yang kedua setelah dikirim fee publication-nya, barulah pihak editornya mengirim lembar revisi, ya, file Word yang ada catatan pinggirnya dan sebagainya. Kemudian Bapak Ibu, kita memang diminta untuk serius. Pengalaman saya bahwa mungkin jangan terlalu lama responnya, 2-3 hari ya. Pada saat kita terima email, kita sudah harus menyapa ya, mengucapkan terima kasih atas responnya. Tetapi ingat kebiasaan saya 2-3 hari kita harus memberikan respon. Mengirim balik perbaikan kita kepada mereka. Ya, boleh saja apa yang kita kirim itu memang belum final ya. Dan boleh saja nantinya akan dikembalikan lagi bahwa ini adalah masih perlu direvisi ini. Itu sebagai pertanda bahwa kita memang serius untuk merespon itu, memfollow up apa yang disampaikan oleh para reviewernya itu. Jadi kita memang ketika minta revisi bolak-balik, maka silahkan dilayani dengan cepat dan tidak lama. Itu ya, sebagai tanda bahwa kita memang merespon dengan baik. Sebagian besar proses jurnal, proses revisi, bolak-balik kemudian meminta. Jadi memang, apalagi kalau nasional ya, fix fee semua, dan bahkan juga beberapa internasional fix fee semua, siap dipublikasi, baru minta silahkan dikirim fee publication-nya, ya, meminta bayaran itu. Itu materinya, dan saya coba memperlihatkan sedikit pengalaman yang terkait dengan itu. Jadi ada beberapa, ini saya baru ambil filenya ini. Ini finishing terakhir sebenarnya, hanya hal-hal teknis ya. Bahkan sangat terakhir memberikan komentar terhadap ini kayaknya file yang sudah saya perbaiki. Hanya pada citasinya, referensi, penulisan referensi dan ini pada penulisan referensi saja. Ini ya, ini sudah finishing sebenarnya. Sampai pada hal detail-detail seperti itu, keseragaman ya, penulisan referensi yang kita gunakan. Walaupun juga kita menggunakan Mendeley, seringkali mungkin ada hal-hal yang masih perlu kita sesuaikan di situ. Kemudian yang berikutnya, gimana ini? Ya, ini
Ini catatan-catatan kecil saja. Ini sebenarnya finishing terakhir ya dari dari jurnal. Beberapa kali kalau tidak salah ini ada 8 kali bolak-balik jurnal jurnal Q2 saya. 8 kali bolak-balik, ini kayaknya file yang terakhir dan hanya memberikan catatan 3 pertanyaan di sini. Dan ini hanya terkait dengan referensi, penulisan referensi dan penulisan referensi. Itu. Kemudian yang berikutnya, kalau jurnal nasional kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, Jangki lupa menyampaikan saja, mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu. Bisa dilihat mungkin ini ya Pak Moderator? Bisa ya? Bisa, Ustaz. Agak besar sedikit. Ya, bisa dilihat Bapak Ibu, saya sekarang dalam masa tersiksa. Kenapa? Karena mencari korespondensi ya. Jadi email-email yang pernah masuk itu Jangki pernah jangan pernah dihapus dan sebagainya, karena ketika kita mengusul ya, seperti Bapak Ibu yang mau ke lektor kepala, ke guru besar, ini sudah menjadi persyaratan ya, melihat apa percakapan kita sebagai autor korespondensi dengan pihak editornya. Itu ya. Ini satu saya mungkin ada yang tertinggal, ini ada 16 halaman percakapan ini. Dan kelihatannya ini sangat menjadi bagian penilaian di ketika kita dinilai ya. Dinilai dinilai oleh para tim penilai terkait dengan tulisan kita di situ. Jadi ini mulai kita telah membayar di bank, kemudian bukti banknya kita kirimkan. Kemudian yang berikutnya sudah mulai ada koreksi, dikirimkan kita Word yang ada catatan komennya. Kemudian sampai pada ya, ini sudah ada template 2, dia kirimkan ke kita. Kemudian ada lagi pertanyaan ini kita menanyakan kembali, kemudian ya, kemudian sampai pada saatnya ada komentar bahwa sudah siap untuk dipublikasi. Ya, jadi Bapak Ibu disiap-siapkan memang seperti ini. Itu kemudian yang berikutnya mungkin ya Bapak Ibu sedikit juga memberi administrasian yang baik mungkin ya, untuk tetap jangan sampai kita terlena. Kita menyiapkan untuk mencoba menghitung-hitung lah ya. Menghitung-hitung dari kepangkatan kita yang sebelumnya sudah berapa poinnya, kan ada jadi aturannya dikti ini, berapa nilainya penulis pertama, kedua, dan sebagainya.
Ya, saya bisa dilihat mungkin diperhatikan bahkan di media koran Fajar apa ini saya sudah linkkan semua di repositori dan ya mudah-mudahan ya di karya saya yang terakhir ini mungkin 3 tahun terakhir sudah mencapai KUM 461 sekian khusus karya penelitian karya penelitian saja belum masuk yang lainnya, padahal mungkin bagi saya yang sudah sedikit lebih senior dari Bapak Ibu, saya hanya butuh 300 KUM untuk mencapai GB. Sementara penelitian saya dan syaratnya di sini, syaratnya sudah ada. Ini administrasi saja ya, jadi kita bersiap-siap, jangan sampai kita kecolongan itu. Kecolongan hilanglah terdata dan sebagainya. Sama saya ini untuk menelusuri kembali banyak yang sebenarnya tidak tercover di situ. Bapak Ibu yang yang di ilmu kita, saya tidak tahu Bapak, kelihatannya ekonomi masih kita di ilmu sosial. Ya mungkin ini syarat utama Bapak Ibu. Ini SCR-nya 0,4 ya. Rata-rata sih masuk Q1, Q2. Kalau ada syarat pembuka ini mungkin bisa. Saya satu juga ada di Q2, tapi itu masih 0,37. Ya mungkin kalau ditawar-tawar sedikit bisa tetapi memang harus ada harus ada istilahnya artikel pembukanya di situ. Ya, saya kira itu Pak Moderator sekedar gambaran saja bahwa selain kita berbenah artikel, mungkin juga kita harus berbenah tentang bagaimana mengarsipkan data-data kita dengan baik. Itu termasuk juga melihat jangan sampai artikel-artikel kita itu ada yang discontinue dan sebagainya. Saya terus terang ya, mungkin ada 3 artikel saya yang Scopus Q3 itu discontinue. Ya, jadi kalau mungkin berbayar mungkin kita sudah bayar lah itu ya. Itu. Tapi ya namanya juga tidak menentu hal yang demikian, setiap akhir tahun pasti ada evaluasi apakah naikinya, SCR-nya dan sebagainya. Ya, pokoknya kita berjalan saja bahwa pada saat kita submit itu memang masih continue dalam perjalanannya. Memang sih kita bisa lihat ya jurnal-jurnal yang seperti itu bahwa kalau sudah banyak sekali penulis Indonesia di situ, sudah banyak sekali rumpun ilmu yang masuk di situ, maka boleh saja boleh saja itu adalah tanda-tanda untuk artikel itu akan discontinue di situ. Itu. Saya kira itu Pak Sadri untuk bisa kita diskusi lebih lanjut. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas pemaparan materinya soal konklusi tadi. Dan sebelum kita mulai diskusi Ustadz, kembali saya mengingatkan teman-teman untuk artikelnya, begitu juga dengan pemateri. Tapi Ustadz, ada pesan dari penanggung jawab penelitian, bagaimana dengan yang hasil review dari proposalnya teman-teman yang kemarin ke kita Ustadz? Saya baru mereview 2 kelihatannya Pak Sadri. Saya sedikit mohon maaf karena saya disibukkan, ya mungkin saya sampaikan saja ya. Saya lagi disibukkan mencari reviewer untuk di Unhas keliling selama 1 minggu ini. Yes. Jadi sangat disibukkan ini memang karena mungkin saya baru mau dirapat senatkan. Mungkin minggu depan lah gitu. Oh iya, Seth. Baik, Seth. Terima kasih banyak, Seth. Ya mudah-mudahan minggu depan bisa. Iya, Seth. Bisa Baik. Saya coba buka-buka itu. Oh iya, Seth. Makasih banyak, Seth. Kami mohon bantuannya, Seth. Berikutnya, Seth. Sebelum saya lempar ke teman-teman dulu,
Mungkin saya pernah dengar ini Ustaz, kalau tentang inferensi, tentang konklusi itu kan dalam inferensi itu ada 3 biasanya Ustaz jenisnya. Ada yang misalnya yang paling umum yang kita dapatkan itu dari penelitian, kuantitatif itu kan inferensial deduktif, kan? Terus dari, kualitatif itu kan biasa kita dapat inferensial, elaboratif. Nah, tapi kan ada lagi satu Ustaz yang ini yang, sekarang ini sudah banyak yang bikin inferensi seperti itu, inferensi percakapan. Dia kayak bercakap di konklusinya. Itu Ya. gimana itu Ustaz? Tolong dijelaskan gimana itu Pak yang bercakap-cakap itu? Saya sebenarnya lebih bukan sebenarnya di konklusi bercakap kalau menurut saya ya. Saya di hasil sebenarnya saya selalu menggunakan style inferensi percakapan di situ. Sebenarnya itu juga bagian dari triangulasi sebenarnya, ya. Bagian dari triangulasi untuk mencoba check and recheck antara satu informan dengan informan yang lain kalau kita menggunakan triangulasi itu, ataukah triangulasi yang lain teori dengan yang lainnya di situ. Nah, memang bagi saya tidak apa ya, tidak baiklah atau bahkan mengatakan saya belum menerima pas ketika penelitiannya itu adalah penelitian kualitatif, kemudian tidak ada percakapan di dalamnya itu, ya, di dalam apa namanya, di dalam mengelaborasi hasil penelitian kita di situ. Bahkan saya sampaikan ya juga bahwa elemen-elemen penting dari tulisan ilmiah kita itu adalah percakapan di situ. Percakapan antara satu referensi dengan referensi yang lain di situ. Sebenarnya kalau kita melihat inferensi deduktif, inferensi induktif itu hanya dalam proses penyaduran sebenarnya, ya, disadur dan bagaimana kaidah yang harus kita terapkan ketika kita menggunakan dua inferensi itu. Tetapi kalau kita masuk di hasil penelitian, pembahasan hasil penelitian itu, maka saya lebih dominan menggunakan inferensi yang diskusi antara satu, apalagi kalau sudah terkait dengan penelitian lapangan ya, antara satu informan dengan informan yang lain di situ. Itu ya, apalagi boleh saja triangulasinya tidak berjalan dengan baik, ya maka salah satu penanda yang bisa kita baca lebih awal itu adalah pada apa namanya, pada tahap percakapan antara satu informan dengan informan yang lain, kemudian peneliti mengambil posisi yang pas, ya, peneliti mengambil posisi yang tentunya menjadi bagian yang menginferensi di situ, bagian yang menginferensi. Kemudian inferensinya memang ya inilah yang dikatakan dengan inferensi yang subjektif di situ. Jadi sama saja dengan ketika kita melakukan diskusi ada 10 orang, 15 orang, kemudian kita menjadi pimpinan sidang atau menjadi moderator, maka kita sebenarnya secara tidak langsung itu melakukan inferensi di situ. Itu jadi lebih tepatnya kalau menurut saya inferensi itu dilakukan memang pada bagian tengah atau bagian pembahasan hasil penelitian itu. Konklusi itu adalah asersi yang lahir dari inferensi itu. Saya kira itu Pak Sadri. Terima kasih banyak Ustaz atas pencerahannya. Saya mungkin serahkan kepada kawan-kawan yang lain, mungkin ada yang mau didiskusikan. Dan mungkin sebentar Ustaz, setelah diskusi saya akan perlihatkan ini, karena kan saya sudah mengirim sama Pak Ruslan ke Jurnal Kui 2. Ya. Saya tidak tahu, tapi kan emailnya baru 1 kali datang Ustaz. Saya cek di websitenya, ternyata dia di websitenya Ustaz, di websitenya proses IS-nya. Tapi di situ ada tulisannya apa namanya itu, sebentar mungkin saya perlihatkan. Saya serahkan dulu ke teman-teman yang lain untuk mungkin ada yang mau ditanyakan soal konklusi dan follow up artikel ini. Dengan ini saya silakan kepada teman-teman. Ya, jadi memang ada dua ya. Biasanya OJS itu terkoneksi dengan email itu. Oh iya. Ya. Iya. Tapi kalau tidak memang harus kita melihat progres yang ada di OJS-nya.
apakah sudah in review atau apa, lagi sudah masuk di editing atau Iya. masih dalam tahap-tahap itu. Iya. Hanya bahayanya kalau OJS-nya kan harus kita sering-sering buka. Iya. Tidak terkoneksi dengan handphone kita dan sebagainya sehingga menyulitkan. Iya, Ustaz. Makanya saya pesankan kepada teman-teman bahwa jangan pernah setiap saat ya, bahkan kalau setiap mau tidur buka dulu lah email itu kan. Ya. Ya sama saya kalau mau tidur buka dulu Google Scholar, siapa lagi yang menjadi top score dan sebagainya kan. Berapa citasi dan sebagainya. Ada ndak email yang masuk terkait dengan jurnal yang disubmit. Itu kan supaya memang bisa kita sapa memang pada saat itu. Ya minimal kita menyampaikan terima kasih atas responnya. Kami akan segera merevisi dalam waktu tidak lama. Itu senang juga mereka kalau kita sudah merespon seperti itu. Jangan kita ada penyampaian dari editor kemudian kita membiarkan begitu saja itu. Makanya salah satu mungkin teknisnya itu tadi saya sampaikan bahwa ada yang memang minta bayaran dulu, kemudian setelah sampai kita bayar itu barulah mereka sibuk untuk mengirimkan revisi. Tapi teman-teman ya tidak selamanya berbayar, ada juga yang free, bahkan jurnal-jurnal yang Q1 itu kan free di situ kan. Ya kami ada teman kumpulan dari dosen-dosen PNS yang baru di PB itu menulis 8 orang, kemudian dia tembak itu Q1 dengan SCR 1,0, jadi SCR-nya 1 dan prosesnya hampir memakan waktu 2 tahun sejak menjadi CPNS sampai dengan fungsional, berarti kan ada 2 tahun baru diterima itu dan sekarang sudah publish. Dan ini juga menjadi trik ya bagi teman-teman mungkin diborongi dulu ya minimal bagi yang pemula untuk mendapatkan dulu ID Scopus di situ kan, supaya sudah dipertimbangkan ketika mensubmit ke jurnal-jurnal yang lain di situ. Kalau sudah ada ID Scopusnya kan sudah menjadi pertimbangan-pertimbangan untuk diterima sebagai penulis di jurnal-jurnal tertentu itu. Istilahnya dikeroyok, diborongi ya, satu artikel mungkin masuk 10 orang sebagai penulis di situ. Yang mungkin penulis utamanya menjadi leader di situ dan yang lain mungkin masih mengikut-ikut. Saya kira tidak ada masalah, apalagi kalau teman-teman masih pemula di PNS yang baru, itu masih jauh jenjang ke depan, maka tentu ini sangat efektif ya, bukan saja kepangkatan tetapi juga untuk tujuan pengembangan institusi ya, supaya nama institusi kita juga semakin meningkat dengan masuknya institusi afiliasi kita pada Scopus itu. Saya kira itu mungkin ada teman-teman lagi yang bisa sharing terkait dengan ini. Saya silakan untuk teman-teman, mungkin ada dari teman-teman yang lain mungkin. Ibu Aminata, mungkin ada Ibu Aminata ini baru-baru teman kami lulus di India, Pak. Oh iya, selamat. Dosen ya? Dosen MDK, lulus di India. Mungkin ada yang mau dikomentari Bu Aminata mengenai proposal studinya? Ini Pak, saya ingin memperjelas tentang konstruksi itu yang datang tadi dari pemaparan Bapak, bahwa konklusi itu artinya kita menjelaskan dari hasil penemuan kita. Nah, maksudnya ini Pak, misalnya sedikit ikut empirik, berarti kita buat macam cara kebijakan jika terjadi kurang jelas Pak Kadri. Kurang jelas mungkin Bu Aminata, mungkin jaringannya Pak. Jaringannya Ustaz mungkin. Jangan sudah di India ini. Boleh atau
Bisa diketik juga Bu Aminata. Mungkin kalau kesulitan jaringan mungkin bisa diketik di kolom chat. Ya mungkin diperbaiki dulu posisinya Bu Aminata. Dan ada program itu ya yang saya lihat kemarin itu ada permohonan dari teman-teman untuk itu, untuk persiapan studi lanjut itu, yang selama 2 bulan ya. Program apa itu? Ada programnya Kementerian Agama itu. Kayaknya dia online itu apa namanya? Hanya apa namanya minta rekomendasi rektor kemarin itu. Kayaknya murah ya untuk luar negeri itu. Saya lagi mau ikut itu. Mau ikut Pak Ceritanya. Sadri, Pak Edi mau ikut. Rencana mau Ada ikut. itu. Ada suratnya masuk itu kalau tidak salah. Yes, iya. Sudah dibagi juga surat. Iya. Kami baru mengumpulkan berkas sekarang. Insya Allah minggu depan ke Palopo untuk laporan. Minta sama Pak Ruslan. Mungkin Bu Aminata boleh dicek pertanyaan tadi. Ibu Aminata, silakan Bu. Iya, saya catkan saja Pak. Bisa untuk yang lain kalau ada yang ingin bertanya. Iya. Sudah bagus suaranya Bu Anita, Bu Ya Aminata. sudah bagus itu. Sudah bagus posisinya. Silakan Bu. Sudah hampir jadi warga negara perindapan. Nurdin barangkali Pak Sadri. Pak Nurdin, oh iya, silakan Pak. Silakan Pak. Ya, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dari tadi tertarik juga yang masalah Ustadz tadi sebutkan bahwa ada 8 dosen ya, atau 8 ya, baru masa reviewnya itu sampai 2 tahun. Yeah. Nah, pertanyaan saya, apakah nanti setelah dipublish itu hasil penelitiannya itu sudah tidak masih update atau bagaimana Ustadz? Karena biasanya kan yang dibahas tahun ini kan perkembangan penelitian sangat cepat yang saya perhatikan. Yeah. Jadi apakah masih update itu kalau sampai 2 tahun Ustadz nanti dipublish? Makasih Ustadz. Iya. Tentu itu menjadi kendala. Tapi ini kan permasalahan di apa namanya di editornya di sana untuk mempertimbangkan apakah itu update datanya harus diperbaharui lagi atau bagaimana ya. Kelihatannya saya tidak tahu, kelihatannya terakhir memang permintaan mungkin mengupdate data yang terakhir ya. Jadi boleh saja update data terakhirnya menjadi bagian koreksi dari para reviewernya di situ. Saya kira hal itu juga perlu diperhatikan, tetapi mungkin kita jangan terlalu risau dengan hal itu, karena tujuan utama kita adalah pertama adalah mempublish karya kita itu. Soal update-nya dan sebagainya itu mungkin soal nomor yang kedua. Tetapi bagaimana memang proses ini bisa dilayani, bisa direspon dengan baik di kita. Jadi saya rasa silakan saja di apa namanya itu. Bahkan kami program di PB itu seperti itu. Pokoknya keluar dulu. Mungkin Scopus Ki berapa lah, keluar dulu ID Scopusnya supaya semua bisa membawa nama institusi dan mereka juga bisa menjadi reviewer internal di situ. Saya kira itu Pak Nurdin. Lanjut barangkali Ustadz, minta maaf. Yang tadi kan Ustadz sebutkan bahwa yang ada percakapan di situ yang triangulasi yang sempat ditanyakan sama Pak Sadri. Bisa tidak Ustadz, kami diberikan tips bagaimana bentuk komunikasinya itu yang bagus sehingga kalau reviewer membaca ini agak nyaman, sehingga nanti juga pada saat kami menyusun itu tidak terlalu kaku jadinya model percakapannya Ustadz. Makasih Ustadz. Percakapan itu hanya display wawancara.
display wawancara yang memang tepat untuk dijadikan sebagai data di dalam penelitian kita. Yang menjadi aktornya itu adalah peneliti. Peneliti mengelaborasi dengan baik display wawancara yang menjadi data penelitian kita. Kemudian tentunya peneliti mempunyai bekal keilmuan, terutama menguasai pada pada telaah teoritis. Kalau penelitian itu bab 2, menguasai benar itu, kemudian membedah apa yang menjadi data atau display wawancara dari itu. Makanya saya sampaikan Bapak Ibu, tidak semua itu wawancara yang kita dapatkan di lapangan itu semua diambil. Bahkan mungkin sudah 10 GB itu hasil percakapan kita rekam, tidak ada data yang relevan untuk kita masukkan sebagai bagian dari tulisan karya kita. Dengan demikian memang harus diputar terus menerus, kemudian kita mengamati ini data yang tepat untuk kita interpretasikan, untuk kita lakukan diskusi pada bagian pembahasan hasil itu. Itu jadi skenarionya itu ada di kita. Kemudian triangulasi sebenarnya menurut pemahaman saya itu implisit ya, ataukah implisit istilah saya ya, bukan eksplisit. Implisit ketika kita melakukan itu. Kalau kita berkeyakinan selaku peneliti bahwa tidak ada masalah pada saat kita melakukan triangulasi, maka aman-aman saja. Tidak perlu kita membesar-besarkan di situ. Tetapi ketika kita melakukan triangulasi, kemudian ada yang tidak match ya, antara satu informan dengan informan lain, maka itu biasanya dieksplorasi lebih lanjut oleh para peneliti. Dan disitulah menjadi bagian yang menarik di dalam melakukan diskusi pada kajian kualitatif kita di situ. Itu. Nah, kalau umpamanya sudah menanyakan kepada informan A ini, kemudian ketemu dengan informan B, kemudian mencoba juga menyelipkan pertanyaan itu, ternyata sama Ji. Jawabannya berarti kan aman-aman saja, triangulasinya jalan saja. Dan itu merupakan data. Tetapi kalau ada saja yang menurut peneliti tidak kelihatannya seperti ini, ya apalagi kalau mungkin peneliti menduga-duga bahwa dari gestur informannya itu tidak meyakinkan, makanya coba dilakukan triangulasi dengan itu. Yang lalu mungkin saya sudah sampaikan beberapa triangulasi, bukan saja triangulasi informan, triangulasi teori, triangulasi riset, tetapi juga triangulasi waktu kan itu. Ada triangulasi peneliti masuk menyampaikan wawancara di pagi hari, kemudian kelihatannya agak ragu, dengan informan yang sama diwawancarai lagi pada sore hari. Nah, disitulah biasanya mungkin ada hal-hal yang bisa diangkat menjadi bagian yang menarik di dalam penelitian kita di situ. Jadi peneliti menjadi menjadi aktor terhadap triangulasi itu. Yang saya pahami bahwa triangulasi adalah implisit seperti itu. Makanya coba perhatikan Bapak Ibu mahasiswa kita menulis, di belakang itu ada triangulasi kan, ada validitas apa di data kualitatif. Kalau ditanya mahasiswanya kapan kamu gunakan ini, pasti tidak bisa menjawab. Itu. Padahal sebenarnya mereka sudah gunakan itu. Apalagi kalau dibimbing dengan benar terkait dengan bagaimana mencoba meng-cross check, check and recheck antara satu informan dengan informan yang lain. Baik itu Pak Nurdin. Kemudian ini ada pertanyaan dari Ibu tadi. Konklusi. Apa ini Bu? Simpulan pendapat. Pertanyaan saya, kalau konklusi untuk penelitian empiris, berarti konklusinya ke arah pengambilan kebijakan publik. Begini Bapak Ibu ya, jadi saya coba menyampaikan kembali. Konklusi itu sebenarnya
Konklusi itu sebenarnya adalah interpretasi terhadap hasil atau temuan penelitian kita. Boleh arahnya kalau penelitian kita mengarah kepada kebijakan publik, boleh juga mengarah kepada pengembangan teori dan sebagainya, atau dua hal, praktis dan teoritis. Tapi lebih utama sebenarnya Bapak Ibu adalah memaknai atau memberikan statement terhadap temuan penelitian kita. Soal untuk arah pengambilan kebijakan publik, ini hampir saya lupa Bapak Ibu. Di kebermanfaatan penelitian kita, itu ada 3 sebenarnya di situ. Yang pertama itu adalah kemanfaatan teoritis. Teori apa, ilmu apa yang akan mau kita kembangkan dan seterusnya. Yang kedua adalah kemanfaatan praktis. Kemanfaatan praktis itu adalah untuk kontribusi pada aspek profesionalisme praktis dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah pada regulasi. Regulasi itu adalah kebijakan publik. Salah satu di antaranya itu. Nah, Bapak Ibu, pemahaman saya ya, ketika kita menyusun proposal penelitian, di bagian awal atau bab 1 itu ada manfaat penelitian di situ. Nah, saya sampaikan kepada Bapak Ibu, satu-satunya ya, ini juga yang saya dapatkan, satu-satunya bagian yang bisa kita ubah setelah penelitian kita sudah final, sudah selesai laporan penelitian kita, yang bisa kita ubah di awal di bagian proposal itu adalah manfaat penelitian. Ketika hasilnya mengingkari dari manfaat yang telah kita prediksi sebelumnya, maka Bapak Ibu silakan ubah manfaatnya itu. Itu ya, kenapa manfaat di awal itu sebenarnya adalah manfaat tentatif di situ. Nah, ketika sampai pada ujungnya penelitian kita, kemudian kita anggap bahwa hasilnya ini bertentangan dengan manfaat yang saya sudah sampaikan di awal. Maka Bapak Ibu menurut saya ubah di awal. Itu satu-satunya Bapak Ibu yang bisa diubah. Kalau yang lain jangan diubah. Kenapa? Karena itu adalah sudah posisi tawar kita dengan para sponsor, dengan para pembimbing bahwa penelitian ini, proposal ini sudah siap dan akan dilakukan penelitian. Jangan kita mengubah bagian yang lain ketika hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan pada bagian yang lain. Dikecualikan adalah manfaat penelitian itu. Ya, jadi salah satu sebenarnya adalah pada itu. Tetapi yang lain juga mungkin ada pada implikasi penelitian yang berdampak pada pengambilan keputusan. Pada dasarnya bagian dari kesimpulan itu adalah bagian untuk mengakomodasi apa yang telah kita sampaikan pada manfaat penelitian itu. Silakan saja apakah itu manfaatnya berguna untuk kebijakan publik ataukah untuk teoritis dan sebagainya. Saya kira itu Ibu Aminata, itu ya. Ya. Yang lain mungkin bisa. Gimana? Atau ada lagi yang lain yang ingin mendiskusikan soal konklusi ini? Masih bisa kah Pak Sadri? Ya silakan, Ya, silakan, masih silakan, setengah Pak. jam lagi Pak Nurdin. Iya, sebenarnya dari kemarin-kemarin saya mau banyak bertanya, cuma saya merasa tidak nyaman sama teman barangkali karena biasa pertanyaan saya sangat dasar sekali, Ustaz. Tidak apa-apa sih. Lanjut, tidak apa-apa, lanjut ke saya, Ustaz. Lanjut. Saya biasa dalam membimbing mahasiswa itu karena saya sudah membimbing sekarang belum terlalu banyak juga sih Ustaz karena baru. Dalam penelitian kualitatif itu kan pertanyaannya sudah sudah terblok itu, sudah di misalnya masalah produk berapa pertanyaannya, masalah ini berapa pertanyaannya. Kemudian saya selalu itu menyarankan kepada anak bimbingan saya itu hasilnya itu harus dalam bentuk tabel, walaupun yang seperti tadi Ustadz bilang, kalau ada kalau saya sendiri Ustadz saya bilang kalau
ada responden atau narasumber itu yang orang Palopo bilang baga-baga, maksudnya pertanyaannya kita kayaknya tidak nyambung atau kayak dia ada unsur kebohongan di dalamnya, sebaiknya itu dibuang saja. Itu pernyataan saya. Iya. Kemudian yang kedua, jawaban-jawaban mereka itu harus dimasukkan ke dalam bentuk tabel. Jadi nanti tinggal tabelnya menyesuaikan dengan pertanyaan, berapa orang yang jawabannya arahnya ke sini, berapa orang yang jawabannya arahnya ke sini. Sehingga nanti saya bilang kepada anak mahasiswa itu supaya nanti bisa mereka lebih bisa menjelaskan kepada kami sebagai tim pembimbing bahwa hasil penelitiannya ini, karena banyak mahasiswa di awal-awal saya bimbing itu semua dalam bentuk kalimat, kalimatnya setengah mati kita telaah lagi, Ustadz. Bagaimana menurut Ustadz tentang yang saya lakukan tersebut, Ustadz? Makasih. Ya. Ini kan kita membimbing S1, Pak. Saya juga itu selalu berpesan kepada teman-teman ya, yang lagi S3 atau baru selesai S3, bahwa tolong posisikan dirinya ketika membimbing mahasiswa. Itu ya. Kalau tidak menyesuaikan dirinya di dalam membimbing mahasiswa, maka nanti hasilnya jauh lebih bagus ya. Mahasiswa S1 berasa S3 kan. Itu jadi harus disesuaikan. Saya kira tidak ada masalah kalau secara pemahaman saya ya, secara bahwa di riset itu kan sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah di bagian awal itu ada dua, Pak Nurdin. Yang pertama itu adalah riset problem. Riset problem itu turun menjadi riset quicksand ya. Itu. Jadi harus memahami dulu apa riset problemnya, apa permasalahan penelitiannya, kemudian apa pertanyaan penelitiannya. Itu. Pertanyaan penelitian semakin didisagregasi, semakin dipilah-pilah, itu maka semakin jauh lebih baik. Itu ya, dibanding hanya menanyakan judulnya. Mahasiswa yang hanya menanyakan judulnya berarti sebenarnya mereka tidak tahu apa yang mereka mau teliti di situ. Itu ya. Makanya kalau mau menteknisi sebenarnya ya saya sih biasanya coba membuat 2 atau 3 pertanyaan penelitian yang terkait dengan topiknya itu. Itu ya, jadi dengan catatan bahwa pertanyaannya itu adalah anak tangga, terstruktur, piramida terbalik kan. Jadi mulai dari menggambarkan dulu pertanyaan pemula, kemudian pertanyaan kedua, tidak bisa dijawab pertanyaan kedua kalau pertanyaan pertama belum selesai dan sebagainya. Itu saya kira sudah tepat itu tadi memilahnya. Kemudian yang berikutnya itu terkait dengan hasil penelitian. Memang langkah yang paling mudah dipahami pembimbing adalah membingkai hasil temuannya setiap permasalahan. Hasil temuan itu adalah boleh saja dalam bentuk tabel, boleh saja dalam bentuk gambar. Ya, jadi diminta kepada mahasiswa untuk mencoba membingkai narasi-narasinya itu dalam bentuk gambar-gambar atau dalam bentuk tabel-tabel itu. Itu memang saya sampai S3 dapat itu Pak, bahwa setiap di endingnya itu ya tolong dibingkailah dalam bentuk tabel ataupun gambar terkait dengan temuannya itu. Kemudian tadi yang kedua apa tadi itu Pak Nurdin? Yang seperti kita bilang Ustaz, gesturnya itu tidak menandakan kan? Oke. Jangan langsung spontan kita katakan bahwa informannya itu baga-baga ya atau ngaur dan sebagainya. Di awal Pak, kita sudah menentukan informan yang mana, kemudian apa kapabilitasnya. Itu kan kita sudah ada proses seleksi di situ. Kecuali kalau menggunakan metode informan dengan menggunakan snowball,
ya, kamu boleh saja. Tapi kelihatannya susah juga. Kenapa? Karena ketika saya tanya Pak Nurdin, selesai wawancara Pak Nurdin dengan saya, maka saya tanya Pak Nurdin, siapa sebenarnya yang punya kompetensi lagi untuk bisa saya wawancarai? Ya, Pak Nurdin merekomendasikan Pak Sadri, maka saya menemui Pak Sadri untuk di situ. Jadi pemilihan utama di informan itu berdasarkan pada kapabilitasnya, punya kompetensi memang sebagai bagian dari penelitian kita, bagian dari instrumen penelitian kita di situ. Jadi ditetapkan lebih awal Pak, jangan asal dan ketika sudah ditetapkan seperti itu boleh saja mungkin ada yang ngawur. Makanya Bapak Ibu, peneliti kualitatif harus dibekali dirinya dengan pengetahuan yang terkait dengan gestur atau perilaku orang. Supaya mudah membaca bahwa itu sebenarnya bukan data valid yang dia sampaikan itu. Itu yang membaca gestur itu sangat sangat diperlukan ketika kita berhadapan langsung dengan informan. Bahkan juga ilmu seorang dosen itu ya saya kira paham benar tentang ini Kang. Itu beda informan yang kita tanya dengan lugasnya menjawab tanpa ada keanehan apa dan sebagainya, walaupun itu juga perlu triangulasi, dibandingkan dengan ada informan yang sangat baru ditanya di awal ya sudah keluar keringat dinginnya Kang. Baru ditanya di awal sudah sudah garuk-garuk kepalanya. Yang digaruk kepalanya pakai tangan kanan, tetapi yang digaruk adalah kepala sebelah kirinya. Maka apa makna di balik itu? Itu ya, jadi pemahaman tentang gestur itu sangat kita butuhkan untuk membaca informan kita di situ. Nah, kemudian yang berikutnya kita memang ada triangulasi untuk validitas dan keabsahannya itu. Jadi berlapis-lapis lah yang terkait dengan hal-hal yang bisa saja menjebak kita pada pada argumentasi atau display wawancara yang ngawur di situ. Itu. Jadi bagi yang pemula membimbing ya, Kang akan berproses juga itu Pak. Dari sangat mau membimbing sampai pada jenuh membimbing nanti itu. Sama kami ini di UIN karena kita sudah menggunakan IKU, maka pejabat-pejabat itu mulai dari Kaprodi sampai dengan di atas itu tidak ada lagi yang mau membimbing mahasiswa Pak. Karena sudah sudah jelas nih kesejahteraannya kan. Sebanyak apapun mengajar, sebanyak apapun membimbing itu tidak ada gunanya bagi bagi pejabat kecuali untuk kepentingan naik golongan dan sebagainya. Makanya lebih banyak yang membimbing mengajar itu adalah mereka-mereka yang tidak ada tugas tambahannya. Saya kira itu Pak Nurdin. Ada lagi Makasih Pak yang mau dicurhatkan soal silakan Kak Nurdin kalau masih ada. Saya perlihatkan satu ini yang saya coba submit di Sinta 2 ini ya. Tidak ada ini komentar semua ini Kang. Sadis ini Kang. Sadis ini jurnalnya memang jurnal Inggris, tetapi minta di awal itu pakai bahasa Indonesia. Tapi reviewernya ini sudah menggunakan menggunakan bahasa Inggris untuk mereview ini. Hampir semua ada komentar ini. Satu ya kecuali daftar pustakanya tidak ada, tidak di blok komen ini. Itu. Ini berproses ini. Mungkin terbit di Juni. Ini juga adalah penelitian mahasiswa ya. Hanya saya menambah datanya ya sehingga saya menjadi penulis pertama disiasati saja. Itu ya selama mahasiswanya kita masukkan namanya. Itu. Jadi Bapak Ibu triknya mahasiswa S1 kita.
Apalagi datanya tidak begitu dalam, tidak begitu luas, silakan diolah kembali Bapak Ibu, ya. Bahkan bisa sampai go internasional ketika Bapak Ibu mencoba menggalinya kembali, mengolahnya, menambahkan datanya dan sebagainya. Itu makanya Bapak Ibu kalau membimbing ya kesempatan juga untuk membimbing yang terbaik. Kemudian ya karena kelihatannya bagus, maka kita ada potensi untuk mempublish lebih. Gitu. Ya silakan, mungkin yang masih ada yang lain. Pak Iksan mungkin ada yang mau dikomentari Pak Iksan? Ada yang lain mungkin? Ya jadi tadi tuh Pak Sadri diperhatikan terus itu anunya, progres di OJS-nya itu. Ya, saya sudah dapat Ustaz di OJS-nya itu, ternyata saya lupa masukkan supplementary materialnya. Jadi saya baru mau masukkan apa nama itu data tentang data-datanya nanti. Saya baru masukkan dulu. Nanti kalau sudah ada anunya, mungkin saya akan konfirmasi ke Ustaz anunya. Ya, jadi diikuti saja maunya, itu ya. Yes, ya. Boleh jadi itu hanya Ustaz. kelengkapan, nah. Boleh jadi itu hanya kelengkapan. Ya, boleh jadi tidak dibaca itu. Artikel utama saja dibaca kan, hanya minta dilampirkan apa dan sebagainya itu kan. Ya. Dia minta lampiran saja Ustaz tadi. Ya. Sudah komunikasi langsung. Iya. Dan ada juga itu editor yang malas ya. Biasa sudah ditolak, tapi di situ masih in review itu. Terutama jurnal Indonesia, nah mungkin jurnal asing itu tidak seperti itu. Ya mungkin pengelola jurnal ya tolong apa namanya berbaik-baiklah sama autor ya. Ya mungkin teman-teman di sini ada pengelola jurnal yang jual mahal dan sebagainya kan. Itu. Lebih sadis itu sebenarnya. Lebih sadis itu apa namanya editor Indonesia dibandingkan dengan editor dari luar. Iya, 6 bulan, 8 bulan baru kita dibalas kan. Kalau di luar Pak tidak, 2 minggu kan sudah menyampaikan 2 minggu akan dibalas itu. Iya. Tapi Ustaz, bagaimana misalnya nanti, kan ini kami baru mau rencana untuk buat OJS sendiri. Yeah. Mau bikin jurnal sendiri. Mungkin ada tips dan trik Ustaz untuk ini, membangun jurnal apalagi pemula. Iya. Silakan. Iya. Saya pengalaman pengelola jurnal. Saya direktur utama jurnal di PEBI sebelum menjabat. Jadi begini, apalagi kita dengan 9 kriteria di Borang itu, maka saya di PEBI UIN Alauddin, jurnal-jurnal yang baru kita buat ini adalah pada level mahasiswa. Jadi konsumsinya adalah internal dulu. Kenapa? Karena skripsi itu kan ada 2 orientasinya, haki dan publikasi kan. Itu. Makanya setiap prodi ya harus ada jurnal mahasiswa. Itu. Makanya kami di prodi itu di PEBI ada 2 jurnal. Jurnal yang senior itu adalah orientasinya sudah masuk pada Sinta 4, Sinta 3. Dan itu konsumsinya adalah dari penulis-penulis luar. Sementara yang belakangan baru edisi 2-3 mungkin itu adalah jurnal mahasiswa. Itu. Jurnal mahasiswa kita bisa kembangkan kan, tujuan utamanya adalah mahasiswa, tetapi tidak tertutup kemungkinan kita akan barter ya, PEBI Palopo kita barter mahasiswanya, tulisannya mahasiswanya dengan PEBI IAIN Alauddin, UIN Alauddin kan. Itu. Jadi kebutuhan sekarang untuk bagaimana merintis yang namanya jurnal. Dan jurnal mahasiswa pun juga ya, kita belajar dari universitas yang besar termasuk UIN ya,
di mana di Jawa itu sudah ada jurnal mahasiswanya yang sudah tersinta 2. Itu sudah masuk kategori Sinta 2. Kenapa? Karena selain mahasiswanya juga orientasinya sudah masuk pada yang lain. Caranya apa? Pertukaran antara afiliasi, pertukarannya boleh saja Palopo dengan Makassar dan sebagainya. Kita janjian, saya 2 saya kasih Ki. Kemudian dari Palopo juga menyampaikan 2. Itu kan gampang sekali di situ. Hanya teknisnya memang mahasiswa kita kan harus publikasi pada jurnal. Jurnal yang paling gampang publikasi adalah internal kita. Apalagi kalau sudah ada deal-deal ke situ. Nah, saya triknya ya dikeroyok saja, ini kan sebentar sekali, Ji. Untuk untuk membuka ini. Ya siapkan berapa tulisan, 6 atau 8 tulisan edisi pertama, judul dulu, kemudian cover itu, kemudian ISSN-nya dan sebagainya. Ya saya kira tidak terlalu sulit ya. Apalagi di Prodi itu sudah harus membuat template-nya. Ya, jadi jangan mahasiswa bisa munakasa kalau tidak menyusun skripsinya dalam bentuk template itu. Itu ya, mungkin reviewer internal saja kita gunakan di dalam yang sudah kualifikasi doktor ataupun yang belum untuk melakukan review itu. Ya saya kira itu, dan nanti prospek kan, kenapa mahasiswa kita banyak, dan kriteria 9 juga mengharapkan ada tulisan mahasiswa masuk di Haki dan masuk di jurnal. Saya kira itu Pak Sagring. Terima kasih banyak Ustaz. Jadi berhubung karena sudah diberikan saran untuk bikin jurnal mahasiswa, kayaknya bagus kami kerjakan Ustaz. Kami akan segera mengerjakan jurnal mahasiswa, sekaligus ada jurnal lagi satu yang akan kami buat di FEB insyaallah. Mungkin ada lagi yang lain yang mau dipertanyakan? Masih bisa Kak? Iya, silakan Ustaz, silakan. Lanjut. Sebenarnya dari awal ini Ustaz saya mau tanyakan ini yang kita bilang kalau mengutip itu sebaiknya dari artikel atau jurnal maksud saya. Kemudian yang saya pahami itu jurnal itu biasanya memuat teori-teori atau teori-teori itu kadang tidak komplit Ustadz. Nah pertanyaannya saya bagaimana tipsnya itu mengutip teori-teori itu bukan dari buku yang lebih lengkap, biasanya itu misalnya unsur-unsur, faktor-faktor dan sebagainya itu lebih lengkap dibandingkan yang di jurnal. Mohon arahan Ustadz. Makasih. Terakhir nih Pak Sadri. Ya, jadi saya jelaskan ya. Kualifikasi tulisan kita yang baik ketika kutipan atau rujukan tulisan kita itu bersumber dari referensi primer. Referensi primer yang dimaksud itu adalah artikel jurnal. Referensi sekunder itu adalah pada buku-buku. Iya. Kalau dikaitkan dengan faktor-faktor Pak yang tadi disampaikan, pengetahuan ilmu yang paling sudah dekat dengan realitas yang ada adalah dihasilkan dari riset atau dari kajian penelitian yang sudah dijurnalkan. Itu. Faktornya dulu umpamanya ya marketing mix, 5 menjadi 7. Kemudian penelitian terakhir sudah berapa? Kita anggap bahwa yang up to date adalah pada penelitian terakhir itu. Kemudian yang berikutnya, sebenarnya tidak dilarang mengutip itu, hanya meminimalkan kutipan itu, sama dengan kalau jurnal internasional kan sudah masuk 80-20% kan. Itu bahkan ada yang mengatakan kecuali metodologi riset itu tidak boleh dikutip. Saya sih lebih cenderung pada grand teori.
Kalau grand teorinya itu adalah tahun 40-an, maka silakan saja diambil dari buku atau textbook selama grand teori itu dipandang masih robust pada saat sekarang ini. Memang ada pengecualian sebenarnya. Ketika itu adalah grand teori dan sebagainya, maka silahkan itu selama teori itu masih robust atau masih valid dan sebagainya, silahkan ambil itu. Sama yang sering dipakai di penelitian kami yang akuntansi itu kan menggunakan agensi teori. Agensi teori tahun berapa? Tahun 60-an ya. Punyanya siapa di situ? Jensen and Mackling di situ kan. Maka itu masih tetap kita pakai bukunya, textbooknya. Tuh, jadi silakan saja, tetapi ada etikanya dan ada aturannya bahwa komposisinya itu 80-20 lah. Ya. Itu tapi kalau mau aman sebenarnya mensiasati jangan dikutip yang buku-buku, Pak. Apalagi kalau kita tembakannya internasional ya pakai buku-buku referensi asing di situ. Itu. Kenapa? Karena begini, para reviewer itu, Pak, yang dia lihat itu judul. Setelah melihat judul tidak lihat halaman 2 sampai terakhir. Yang dilihat judul, setelah judul adalah referensi daftar pustaka kita. Benar enggak penulisnya mengupdate keilmuannya terkait dengan apa yang akan ditulis di judulnya? Itu. Maka seringkali ada penolakan yang terselubung karena persoalan referensi di situ. Tidak valid lah tahun berapa referensinya dan sebagainya. Apalagi kalau memang pakarnya yang dapat, Pak. Umpamanya Bapak menulis marketing, kemudian masih mungkin ada edisi e-book yang terbaru tahun 90-an, Bapak masih mengambil tahun 80-an. Itu makanya itu menjadi penelitian utama, berarti tidak mengupdate ilmu yang terkait dengan marketing itu. Jadi silakan saja dipakai, hanya etika dan saya rasa juga sudah menjadi regulasi di situ. Bahwa ada komposisi yang harus kita gunakan. Mungkin juga kalau tembak jurnal internasional mungkin tidak boleh lebih dari 60 referensinya kan. Halamannya mungkin hanya 10 halaman, 8 halaman, tapi referensinya di belakang mungkin sekitar lebih dari 60-an. Itu hal-hal teknis yang aura atau citra dari tulisan kita di situ. Karena rasanya bagaimana kalau kita mereview artikel yang saya pegang bagus sekali tapi referensinya hanya 20 referensi. Artinya keluasan wawasan itu peneliti tidak mampu berdiskusi dengan karya empiris yang sebelumnya. Saya kira itu Pak Nurdin. Iya, makasih banyak Ustadz. Ya. Makasih banyak Kak Nurdin. Ya, sebelum menutup ini Ustadz, saya memberikan waktu ke Ustadz untuk memberikan sekedar konklusi juga untuk coaching artikel kita ini, mungkin dari awal sampai di akhir. Mungkin ada hal yang mau diungkapkan Ustadz terakhir bagi kami penulis-penulis pemula ini. Ya, kepada Ustadz. Silakan Ustadz. Baik ya. Jadi yang pertama itu kita tetap berkarya. Kita tetap berkarya, tiada hari tanpa kita menulis sesuatu. Baik itu karya kita pada jurnal maupun juga karya kita pada media-media yang lain. Itu karena pada dasarnya dosen itu kan ingin dikenal karyanya melalui bacaan-bacaannya. Makanya saya sampaikan kepada teman-teman yang ada di sini bahwa ketika kita menulis jurnal, maka jurnal itu akan membawa nama institusi kita dan juga membawa nama diri kita sendiri. Kemudian juga sekali-kali kita publikasi pada media-media nasional, baik itu majalah, koran dan sebagainya, supaya kita bisa memberikan pencerahan-pencerahan kepada masyarakat terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan kita.
Kemudian yang berikutnya, karya ini sebenarnya kan bukan dituntut untuk kita individual di dalam berkarya, tetapi kita berkolaborasi dengan teman-teman kita di situ. Bahkan satu hal yang saya sampaikan, penilai itu lebih cenderung percaya kepada kita, tulisan kita, kalau kita menulis lebih dari satu orang, gitu ya, 2-3 orang, apalagi kalau kolaborasi afiliasi kan dari UIN Alauddin, Palopo, kemudian Surabaya dan sebagainya, itu jauh lebih bagus nilainya dibandingkan dengan kita penulis tunggal di situ kan. Ada unsur mungkin kita tidak dipercaya dan sebagainya lah. Itu kenapa? Karena tidak mustahil lah suatu tulisan yang baik itu kalau hanya dipikirkan oleh satu orang. Pada dasarnya di dalamnya ada olah data, ada yang survei, kemudian ada yang apa dan sebagainya di situ. Kemudian yang berikutnya, harus ada kita percaya diri untuk berani kita mensubmit, dan juga tetap percaya diri dan jangan menyerah ketika kita di reject ya, atau ditolak oleh jurnal itu. Lakukan saja terus menerus itu. Biasalah itu kalau kita ditolak, di reject oleh satu jurnal, perbaiki lagi, gunakan gaya selingkung yang sesuai lagi dengan tema yang sama, kemudian submit di tempat yang lain. Itu. Kemudian hati-hati juga tentang etika, jangan kita mensubmit satu jurnal pada beberapa tempat sebelum ada keputusan atau terkait dengan aturan pada jurnal itu. Karena itu adalah sebenarnya kita tidak beretika, dan sebenarnya juga mungkin saja ada blacklist penulis ketika melanggar seperti itu. Kemudian yang berikutnya, sudah saatnya kita membiasakan diri untuk kita menulis dengan merujuk pada referensi yang up to date. Referensi up to date itu lebih dekat pada referensi primer, bukan referensi sekunder. Dalam hal ini adalah bahan bacaan kita itu adalah jurnal dan jurnal. Ya, yang lain itu adalah merupakan pelengkap di situ. Kemudian memang saya sampaikan kepada teman-teman berbagi duka saja ya, bahwa mempublish juga kan bukan modal kecil kan, itu ya. Itu menggerus kantong kita Bapak Ibu ya, apalagi kalau kita memang sudah paham bahwa ini adalah fee publication-nya 12 juta, 18 juta dan sebagainya, ya itu adalah konsekuensi. Itu ya, itu adalah konsekuensi, tetapi bisa juga kita lihat-lihat bahwa jurnal yang lain juga ada free di balik itu. Kemudian yang terakhir saya sampaikan kepada teman-teman penggiat keilmuan, terutama publikasi ini, bahwa ketika kita melakukan publikasi, tujuannya bukan saja tujuan utama kita adalah untuk memperoleh reputasi, untuk memperoleh nama kelembagaan, tetapi yang terpenting sebenarnya di sini adalah bagaimana kita melakukan pengembangan ilmu pengetahuan. Itu sebenarnya adalah dasar yang pertama. Tetapi ketika saya pahami Bapak Ibu kan lebih banyak orientasinya bagaimana bisa naik pangkat, golongan dan sebagainya. Tetapi jangan lupa selipkan di dalamnya bahwa ada misi utama kita adalah pengembangan ilmu pengetahuan di situ. Dan dosen itu melekat karakter dirinya adalah sebagai periset, ya. Tidak ada lagi tidak begitu kita jempol bagi dosen yang hanya mengajar tampil di depan kelas, tetapi mana karyanya. Itu kan, itu yang terutama di situ. Nah, dengan demikian tidak bisa lagi kita tawar-tawar, publikasi ini harus kita terus giatkan ya, dan terutama publikasi ini akan
ya menunjukkan prestasi kita, kemudian menunjukkan reputasi kita, dan pada akhirnya memberikan kesejahteraan pada diri kita. Tidak ada orang yang menjadi guru besar tanpa publikasi. Guru besar kan tingkat kesejahteraannya tinggi, maka orang akan berlomba-lomba ke situ. Saya kira demikian Pak Sadir. Mudah-mudahan selama sesi kita ini bisa memberikan manfaat ya, terutama bagi diri kita sendiri dan juga untuk kita bisa wariskan kepada anak-anak didik kita, terutama sebagai fungsi kita sebagai dosen. Saya kira demikian Pak Sadir. Pak Sadri. Ya, terima kasih banyak Ustadz atas seluruh arahan, seluruh kerja kerasnya selama ini membimbing kami semua dalam coaching artikel. Insya Allah kami akan membawa amanah dari coaching artikel ini ke depannya. Jadi insya Allah semoga ini menjadi awal. Jadi ini bukan akhir, bukan penutup, karena ini menjadi awal bagi kita semua untuk membangun atmosfer riset di fakultas kita, khususnya umumnya di IAIN Palopo. Dan semoga ini bisa menjadi loncatan awal sebagai fakultas yang betul-betul memperhatikan soal riset, apalagi soal diri kita semua. Saya kira demikian Ustaz, terima kasih banyak. Saya juga berterima kasih atas teman-teman sekalian. Jadi mungkin ini adalah episode terakhir untuk coaching klinik kita di tahun ini, gitu ya. Semoga misalnya setahun ke depan kita sudah lihat hasilnya, akan berapa Scopus yang hadir di IAIN Palopo, akan berapa tulisan-tulisan yang hadir di IAIN Palopo. Nanti kita lihat 1 tahun. Nah mungkin setahun ke depan sudah ada bahan evaluasi untuk kita. Mungkin akan diadakan coaching artikel atau bagaimana lagi bentuknya. Itu tergantung dari hasil dari coaching artikel kita kali ini. Saya kira demikian. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada pemateri kita, Pak Dr. Wahidin Abdullah, Pak Dr. Bayu mungkin yang tidak sempat hadir. Terus saya berterima kasih kepada Ibu Dekan kita yang mensponsori coaching artikel kita kali ini. Begitu juga dengan para wakil dekan, Pak Wadek 1, Wadek 2, dan Wadek 3, terima kasih banyak. Juga bagi teman-teman peserta, terima kasih banyak atas atensinya. Sampai jumpa di acara berikutnya, gitu ya. Kami menunggu tulisan-tulisan teman-teman sekalian. Mungkin juga bisa kolaborasi langsung dengan pemateri dan seterusnya. Terima kasih. Akhirul kalam, kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada pemateri dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu. Salam. Makasih moderator jauh-jauh dari Makassar. Insya Allah saya tunggu semua. Tinggal mata aja Bu Dekan ini. Baca purnama ditunggu. Ya.